Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Menjadi saksi kebangkitan. Renungan oleh Romo Kardiaman Simbolon Okarm. Sahabat Cafe Rohani, peristiwa kebangkitan Yesus terjadi secara tersembunyi dan sangat rahasia. Kitab suci juga tidak menceritakan bagaimana detailnya peristiwa kebangkitan itu terjadi. Yang kita tahu bahwa sesudah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan juga kepada semua murid dalam beberapa kesempatan. Kita sebagai murid Tuhan Yesus sekarang ini juga dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitannya. Kita dan para rasul sama-sama juga tidak melihat persis peristiwa kebangkitan. Meskipun tidak melihat peristiwa itu secara langsung, tapi kita diminta menjadi saksi. Lalu bagaimana kita memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus? Kita harus mengalami, melihat, dan meyakini dengan jelas bukti kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Kebangkitan Yesus tidak hanya bisa disaksikan dan dilihat pada peristiwa 2000 tahun silam, tapi saat ini dalam pengalaman hidup kita secara nyata. Apakah kita mengalami dan merasakan bahwa Yesus hidup? Sungguhkah kita rasakan karyanya dalam hidup kita? Itulah bukti dari kebangkitan kalau kita menemukannya dalam hidup. Jangan sampai kita hanya menjadi saksi-saksi palsu yang memberi kesaksian tentang Yesus tanpa melihat secara nyata kebangkitan itu dalam hidup kita. Kita mestinya melihat peristiwa kebangkitan itu dalam hidup kita. Mengalaminya secara nyata, barulah kita bisa menjadi saksi. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.